Film adalah cerminan realitas, bukan selalu ceramah moral. Bayangkan dunia tanpa film, tanpa cerita yang menggugah, tanpa cermin yang memantulkan kenyataan. Apa yang tersisa? Hanya kebisuan, hanya realitas yang tak pernah dipertanyakan. Sebuah kritik tajam muncul di media sosial terkait film The Vengeance of Seher, sebuah karya anak-anak muda Lombok yang tengah viral. Kritik ini menyoroti aspek moral film, mulai dari alur yang dianggap membenarkan praktik seher, karakter guru ngaji yang menjalani sihir, hingga kekhawatiran bahwa film ini mencoreng citra Lombok sebagai pulau seribu masjid. Bahkan, ada yang menganggap film ini sebagai kampanye gratis bagi praktik seher. Kritik ini menarik, namun tampaknya perlu kita lihat dari perspektif lain. Mari kita simak. Pertama, bahwa sebuah karya seni seharusnya tak disamakan dengan dakwah atau propaganda moral. Film adalah seni. Ia bukan khutbah, bukan ceramah, bukan propaganda. Film tidak ditulis untuk mendikte, tapi untuk menggambarkan. Film tidak selalu tentang menyampaikan pesan yang benar atau salah secara mutlak, tetapi tentang menghadirkan kenyataan, seperti cermin yang memantulkan apa yang ada, bukan apa yang diinginkan. Ketika The Vengeance of Seher mengangkat tema seher, bukan berarti film ini membenarkannya. Film ini tidak menyuruh siapapun untuk mengikuti jalan gelap itu. Film ini hanya menunjukkan bagaimana manusia dalam keterpurukannya bisa tersesat. Jika adegan itu membuat resah, maka disitulah seni bekerja, mengusik, menggugah, dan membuat berpikir. Kritik yang kedua terkait Burhan yang tidak bertaubat. Hei, Anda pasti paham ya, bahwa tidak semua karakter dalam sebuah film harus bertobat di depan kamera. Dalam kehidupan nyata, tidak semua kesalahan diikuti dengan pertobatan, tidak semua pelaku kejahatan sadar dan menangis di akhir cerita. Ada yang tetap berbuat jahat, ada yang tetap berjalan di kegelapan. Kenapa film harus selalu memaksa akhir yang ideal? Bukankah realitas lebih rumit dari itu? Dengan membiarkan penonton menentukan sendiri makna moralnya, film ini justru menghargai kecerdasan mereka. Film bukan alat dakwah satu arah. Ia adalah ruang dialog antara layar dan hati manusia. Nah, kemudian kritik yang ketiga tentang ketokohan Burhan sebagai guru ngaji dan ambiguitas moral di mana ia juga mempraktikkan sihir. Bagaimana mungkin seorang guru ngaji menggunakan seher? Bukankah itu bisa disalahpahami? Nah, justru disitulah esensinya. Justru disitulah kritiknya. Ini adalah realitas. Siapapun bisa tergelincir, siapapun bisa keliru. Apakah lebih baik berpura-pura tokoh seperti ini tidak ada? Atau lebih baik berbicara jujur tentang kerapuhan manusia? Karakter dalam film ini disajikan secara manusiawi. Bukan hitam putih, bukan sekadar baik atau jahat. Karena setiap manusia pada titik tertentu pernah goyah, marah, dan tersesat. Keempat, mengangkat tema seher, bukan berarti mempromosikannya. Film tentang korupsi bukan berarti mendukung korupsi. Film tentang perang bukan berarti mengajak berperang. Lalu kenapa ketika film mengangkat sisi gelap manusia, ia langsung dianggap sebagai ajakan? Justru dengan mengangkatnya, sebuah film bisa membahasnya. Justru dengan menampilkannya, film ini bisa mengkritisinya. Masyarakat cukup cerdas untuk membedakan mana yang nyata, mana yang fiksi, mana yang pantas ditiru, mana yang harus ditinggalkan. Kelima, tentang citra Lombok. Lombok adalah tempat dengan budaya dan sejarah yang kaya. Namun, seperti tempat lain di dunia, ia juga memiliki berbagai realitas sosial yang tidak selalu indah. Sebuah daerah tidak bisa dibangun dari ilusi kesempurnaan. Citra bukan dibentuk dengan menyembunyikan luka, tapi dengan keberanian untuk melihat, mengakui, dan memperbaiki. Justru dengan menampilkan kenyataan, diskusi bisa terbuka, dan kesadaran bisa tumbuh. Kesimpulannya, seni harus dibiarkan bernapas. Seni adalah refleksi. Ia tidak harus selalu bersih, rapi, atau penuh pesan moral eksplisit. Biarkan film bertugas menyampaikan cerita, dan biarkan penonton menyelesaikannya di dalam hati mereka masing-masing. Kalau semua film harus berakhir dengan pertobatan,
maka yang tercipta bukan seni, melainkan khutbah dalam gambar. Wassalam.